Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menyampaikan mengenai definisi dan hukum kurban ya. Kurban adalah jenis hewan tertentu yang disembelih mulai hari nahar atau 10 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik 13 Zulhijjah dengan tujuan takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Menurut mazhab Syafi'i, hukum berkurban ada dua, yaitu sunnah ain dan sunnah kifayah. Syarat berkurban. Kurban menurut syariat memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, hewan yang dijadikan kurban tergolong jenis an'am, yaitu binatang ternak, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Boleh berkurban dengan hewan jantan ataupun betina, namun lebih utama berkurban dengan hewan jantan. Untuk jenis domba harus sudah tanggal giginya atau menurut bahasa Jawanya powel pada usia setelah 6 bulan ataupun mencapai usia 1 tahun. Meskipun belum mengalami kondisi demikian, untuk jenis sapi dan kambing kacang harus sudah mencapai umur 2 tahun. 1 ekor kambing hanya boleh dijadikan kurban untuk 1 orang atau mudlahi, pihak yang berkurban saja. Sedangkan 1 ekor unta, sapi, dan kerbau mencukupi untuk 7 orang yang berkurban. Hewan kurban tidak mengalami cacat yang dapat mengurangi kuantitas daging atau anggota tubuh lain yang biasa dikonsumsi. Dengan demikian, tidak mencukupi hewan yang terlalu kurus, terpotong telinganya, pincang kakinya, dan sebagainya. Penyembelih atau mudlahi atau wakilnya harus niat kurban saat menyembelih. Sedangkan kurban nazar tidak disyaratkan niat. Contoh niat untuk diri sendiri, yang artinya saya niat menunaikan kesunahan berkurban untuk diri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan contoh niat wakilnya mudlahi, yang artinya saya niat menunaikan kesunahan berkurban untuk Zaid atau Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulanah karena Allah Subhanahu wa taala. Cacat yang ditolerir dan bermasalah dalam kurban. Salah satu dari syarat hewan kurban adalah tidak memiliki cacat. Yaitu semisal buta sebelah matanya, penyakitan, pincang, terlalu kurus, atau hamil. Waktu pelaksanaan kurban. Waktu untuk melaksanakan kurban dimulai dari terbitnya matahari tanggal 10 Zulhijjah sekira melewati masa yang memungkinkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah sesuai standar umum dan berakhir sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. Bila dilakukan di luar waktu tersebut maka tidak sah sebagai kurban dan hanya menjadi sedekah biasa. Hal ini dalam persoalan kurban sunnah. Sedangkan untuk kurban nazar, bila disembelih setelah tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah maka sah dengan status qada. Selanjutnya kita berbicara mengenai alokasi daging kurban. Daging kurban wajib atau nazar wajib diserahkan atau disedekahkan semua kepada orang lain dalam keadaan mentah. Sedangkan untuk kurban sunnah, yang wajib disedekahkan adalah kadar yang memiliki nominal menurut pandangan umum seperti 1 ons daging dan wajib diberikan dalam keadaan mentah. Berikut adalah bagaimana status daging kurban yang diberikan kepada fakir miskin dan juga kepada orang yang kaya. Ketentuan hewan yang disembelih. Yang pertama, hewan yang hendak disembelih dalam kondisi normal atau hayat mustaqirrah. Yang kedua, memotong saluran pernapasan atau al-halqum atau trakea dan saluran pencernaan al-mari atau esofagus dengan sempurna. Penyembelihan harus dilakukan dengan sekali sehingga apabila di tengah-tengah prosesi penyembelihan
pisau terlepas sebelum sempurna memutus dua saluran tersebut, maka tidak sah kecuali secara ketika pisau digoreskan kembali pada saluran yang belum sempurna. Ketentuan alat penyembelihan. Yang pertama harus tajam, tidak boleh tumpul, dan yang kedua bukan berupa gigi, kuku, atau tulang. Sedangkan ketentuan orang yang menyembelih, yang pertama dia harus Islam, tamyiz, dan berakal sehat. Kesunahan dalam menyembelih, yang pertama membaca basmalah, salawat, dan takbir. Yang kedua membaca doa, dan yang ketiga dilakukan pada siang hari. Penyembelih dan hewan kurban menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, hewan dalam posisi tidur miring, bersandar pada tubuh bagian kiri serta kepala didonggakkan. Yang keenam, memotong pembuluh darah yang berada di samping kiri dan kanan saluran pernapasan, mempertajam alat yang digunakan untuk menyembelih. Kedelapan, pisau tidak sampai mengenai naka atau saraf yang berada dalam leher yang berpusat dari tulang iga hingga otak. Kesembilan, tidak sampai memutus kepala. Dan 10, mempercepat proses penyembelihan. Selanjutnya adalah petunjuk teknis penyembelihan. Contoh mudah menyembelih sapi dan kambing. Bisa dibaca di bawahnya. Selanjutnya adalah tahap-tahap pemotongan. Tahap-tahap pemotongan. Yang pertama, posisi hewan dan penyembelih menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, petugas pemotong menyiapkan hati dan mental sesuai tuntunan syariat. Ketiga, jangan lupa membaca basmalah, salawat, takbir, dan doa. Selanjutnya yang keempat, tangan kiri memegang daerah parotis dagu bawah sambil menarik kulitnya ke arah kranial atau tengkorak. Ya, penarikan kulit ini bertujuan untuk menekan kulit leher dan bagian di bawahnya termasuk dua urat lehernya, sehingga dengan posisi leher yang tertekan ini, pisau pemotong tidak bergerak mengikuti gerakan kulit, tapi mengikuti gerakan penyembelih. Selanjutnya yang kelima, pada saat menggerakkan pisau untuk memotong, seluruh konsentrasi dan tenaga dipusatkan ke daerah leher atau khusyuk. Keenam, saat yang baik untuk memotong adalah pada saat hewan sedang ekspirasi atau tidak sedang menghirup. Tetapi sebaiknya yaitu hewan yang akan dipotong sedang tuma'ninah atau berhenti sebentar di antara menghembuskan nafas dan menarik nafas. Yang ketujuh, pastikan saluran pernafasan dan pencernaan terpotong secara sempurna. Yang kedelapan, pisau jangan diangkat sebelum semuanya terpotong dengan sempurna. Kesembilan, tunggu beberapa detik setelah kita memastikan pemotongan sudah sempurna, pisau baru boleh diangkat. Yang kesepuluh, biarkan darah mengalir sampai tiris atau habis, ditandai dengan kondisi badan hewan yang rileks, lemah, atau lunglai. Proses pengulitan atau perendaman air panas atau pencabutan bulu atau pemisahan kepala dapat dilakukan setelah hewan mati sempurna antara 1 sampai 2 menit. Selanjutnya saya akan menyampaikan video mengenai bagaimana trik menyembelih kambing atau sapi agar tidak berbau. Saksikan terus video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.